semuanya. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Kita bertemu lagi dalam materi kita hari ini dalam pendidikan agama Kristen kelas 9 bersama saya, Bu Kristin. Sebelum memulai materi kita akan berdoa sejenak. Tuhan Yesus, kami akan mulai materi kami. Tuhan pimpin dari awal sampai akhirnya. Berkati agar kami dapat mengerti yang Tuhan berikan melalui materi hari ini kepada kami. Terima kasih Tuhan. Nah, dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kita masuk dalam bab yang ke-11, yaitu pengembangan diriku untuk pelayanan bagi sesama. Dalam Matius 22 ayat 37-40, saya akan bacakan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan dalam Roma 12 ayat 1 berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Sebelumnya kita berkenalan dulu dengan motivator yang luar biasa yang bernama Nick Fujiki. Nick ini terlahir tidak sempurna. Nick ini juga pernah ingin mengakhiri hidupnya karena ketidaksempurnaan tubuhnya, yaitu tidak mempunyai tangan dan kaki. Tapi Nick ini tidak pernah menyerah dan orang tuanya selalu mendukung sehingga ada kepercayaan dirinya dan tidak pernah menyerah tentang apapun. Dia memotivasi orang dari berbagai negara. Masa remaja adalah masa transisi. Bagaimana pengalaman dan pendapatmu tentang remaja? Oh, masa remaja itu adalah masa yang indah. Betul. Namun, masa yang penuh dengan gejolak, itulah masa remaja. Masa remaja ini yang pertama mempunyai masa transisi. Ada perubahan fisik. Misalnya, remaja begitu mudah berubah. Dalam waktu yang singkat tiba-tiba senang, tiba-tiba tidak mempunyai semangat. Dan masa remaja dikenal dengan masa pencarian jati diri. Yang kedua, masa remaja adalah masa bertanya. Pada masa ini remaja mengalami perkembangan dalam ranah kognitifnya. Yang ketiga, masa keterbukaan. Pada masa ini remaja sangat terbuka terhadap ide-ide serta bimbingan-bimbingan. Banyak sekali ide-ide yang muncul pada masa remaja. Yang keempat, masa mengambil keputusan. Remaja yang berada di usia 12-15 tahun belum siap untuk mengambil keputusan penting dalam hidupnya. Labil, kadang A, kadang B, kadang C. Nah, seperti itu dalam masa remaja. Semakin cepat remaja menerima keberadaan diri, maka semakin cepat pula mereka beradaptasi dan berkembang ke arah positif. Beberapa keadaan tertentu
yang perlu dihadapi remaja antara lain. Yang pertama, menerima keadaan fisiknya. Tadi di prolog kita berkenalan dengan Nick. Awalnya dia tidak bisa menerima keadaan fisiknya. Tetapi setelah dia menerima keadaan fisiknya, dia jadi orang yang luar biasa. Menjadi berkat buat orang banyak. Nah, buat anak-anak, remaja-remaja, yang pertama yang penting adalah harus menerima keadaan fisik. Yang kedua, mengetahui dan menerima kemampuan diri. Seperti Nick tadi, dia sudah tahu apa kemampuan dirinya. Oh, saya bisa memotivasi orang. Orang yang tidak percaya diri menjadi percaya diri. Nah, begitu juga untuk anak-anak, para remaja harus tahu bagaimana kemampuan diri kita. Nah, itulah yang dikembangkan. Yang ketiga, memantapkan kepribadian dengan nilai dan norma yang positif. Pastinya dengan kita rajin beribadah, dengan kita rajin membaca firman, berdoa, kita itu terdidik menjadi pribadi yang positif. Kita berada di tengah-tengah komunitas Kristen atau gereja. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memahami hakikat gereja. Meskipun dalam pembelajaran awal hal ini sudah dibahas. Jadi kita sebagai remaja Kristen juga harus tahu apa saja sih tugas-tugas kita sebagai gereja. Dalam bab 1 sudah dijelaskan makna gereja. Selain itu, gereja memiliki tugas atau yang sering dikenal dengan 3 tugas panggilan gereja. Sebagai remaja, kita harus tahu dan kita melakukan dan melaksanakan 3 tugas panggilan gereja. Yang pertama adalah bersekutu atau koinonia. Dengan bersekutu, setiap orang dapat saling menjaga, mengasihi, dan saling membangun di dalam iman kepada Kristus. Bisa dalam bentuk persekutuan keluarga dan kebaktian bersama. Mungkin kalau sekarang dalam pandemi COVID-19 ini, kita sangat bisa untuk bersekutu meskipun lewat daring. Kita bisa berdoa bersama, kemudian bisa ibadah juga bersama melalui daring. Nah, kita harus bersekutu. Jangan tidak pernah ada sosialisasi dengan orang lain. Yang kedua, bersaksi atau marturia. Tugas gereja adalah bersaksi tentang penyelamatan Allah kepada orang-orang yang belum mengetahuinya. Bersaksi dalam bentuk penyampaian Injil maupun tindakan yang menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup seseorang. Jadi bersaksi itu bisa langsung lewat firman Tuhan, kemudian seperti berkhotbah, atau juga menyaksikan kebaikan hidupnya yang Tuhan berikan kepada seseorang. Seperti yang Nick tadi. Tuhan sangat baik dalam hidupnya. Mungkin meskipun terlihatnya tidak sempurna, tapi Tuhan memberikan kebaikan dalam hidupnya sehingga dia menjadi orang yang menjadi dampak, menjadi berkat buat orang banyak. Yang ketiga adalah melayani atau diakonia. Hal melayani adalah bentuk nyata yang sangat diperlukan untuk mewujudkan kasih kepada sesama. Melayani. Dengan kita mempunyai kasih, kita pasti melayani sesama. Seluruh anggota komunitas Kristen, termasuk para siswa sebagai remaja Kristen, memiliki peran yang berkaitan dengan 3 tugas panggilan gereja. Maka, biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang aktif di tengah lingkungan sosial. Jadi kita melakukan 3 tugas panggilan gereja itu tadi.
bahwa kita bersekutu, kita bisa melayani satu sama lain. Meskipun kita masih remaja, tapi biarlah kita berdampak buat sekitar kita, menjadi dampak, menjadi berkat buat orang lain. Dan ayat hafalan hari ini yaitu Matius 28 ayat 19-20. Mungkin banyak yang sudah hafal, biar lebih hafal lagi, silakan menghafal. Jangan lupa tugas-tugas yang sudah diberikan dikerjakan, dan setiap hari Senin, setiap pagi kalian bisa langsung absen di web. Baik, materi kita hari ini sampai di sini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap memakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan. Kemudian makan yang bergizi, yang sehat, dan biarlah kita tetap sehat, kita tetap kuat, dan jangan lupa berdoa buat bangsa kita Indonesia biar segera berlalu pandemi COVID-19 ini, sehingga kita bisa bersekolah seperti sedia kala. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.